Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas keterkaitan antara ketiga artikel tentang bakteri endofit pada mata kuliah dasar-dasar bioteknologi yang diampu oleh dosen Dr. Darmawati M. Tahir, SPD, MSI. Dengan artikel utama yaitu menggali potensi endofit dari tanaman obat sebagai sumber senyawa antimikrobakter. Artikel pendukung yang pertama, aktivitas antibakteri isolat bakteri endofit dari tanaman Miana terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Yang kedua, senyawa antimikroba dari jamur endofit Trichoderma coniongiopsis SAKBI yang diisolasi dari tanaman mangrove Senorita alba SM. Yang bergelantung Dengan beranggotakan kelompok, saya sendiri Ernawati Rahmadani Jafar sebagai pemateri 1, Safitra Iskandar sebagai pemateri 2, dan Ufa Iskandar sebagai pemateri ketiga. Pendahuluan, penemuan produk alami telah mendapatkan minat kembali karena biaya produksi yang rendah dan berbagai penggunaan senyawa aktif untuk mengobati berbagai penyakit. Telah ditetapkan bahwa tumbuhan mengandung mikroorganisme yang dikenal sebagai endofit. Pengertian bakteri endofit. Bakteri endofit adalah mikroorganisme yang sebagian atau seluruh dari siklus hidupnya tinggal dalam jaringan tanaman tanpa menyebabkan gejala penyakit. Bakteri endofit berada pada jaringan biji, akar, batang, dan daun. Bakteri endofit awalnya berasal dari lingkungan eksternal dan masuk ke dalam tanaman melalui stomata, fungsi sel, luka, dan melalui akar yang berkecambah. Fungsi endofit bagi tanaman inang yaitu meningkatkan penyerapan unsur hara, memproduksi senyawa metabolit sekunder, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Penemuan endofit tanaman obat. Tuberkulosis TB. Sekelompok ahli mikrobiologi di Thailand menyelidiki jamur endofit dari tanaman obat lokal dapat menghambat pertumbuhan penyakit Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis TB adalah penyakit menular yang berpotensi mematikan yang disebabkan oleh Mycobacterium SP, seringkali menginfeksi paru-paru, menyerang sistem saraf pusat, sistem limfatik, serta jaringan tulang. Gejala penyakit TBC yang itu pertama berkeringat pada malam hari, batuk dengan bercak darah, demam, berat badan menurun. TBC ditularkan melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau meludah, menyebarkan bakteri dari tenggorokan atau paru-paru mereka. Endofit, bakteri, dan jamur secara tradisional untuk terapi anti-kanker disaring secara genotip dengan sistem PKS dan NRPS. Poliketida atau PKS adalah kelas beragam molekul bioaktif yang saat ini diresepkan sebagai agen anti-kanker, antimikroba, produk kesehatan hewan, dan agrokimia. Peptida non-ribosomal atau NRPS adalah sejenis metabolit sekunder peptida yang secara alami disintesis oleh mikroorganisme bakteri dan jamur. NRPS memiliki berbagai macam bioaktivitas, misalnya sebagai antibiotik. Pemanfaatan bakteri endofit dari tanaman obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2 Safitra Iskandar. Selanjutnya, pemanfaatan bakteri pada tanaman Miana. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini merupakan gambar dari tanaman Miana. Keberadaan bakteri endofit di dalam jaringan tanaman Miana dapat memicu pertumbuhan tanaman dan berperan sebagai agen pengendali hayati. Miana atau Coleus cutellarioides Lben merupakan tumbuhan obat yang mengandung senyawa anti diare dan antibakteri. Penyakit yang ditimbulkan dari bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kulit bisa menyebabkan bisul, impetigo, selulitis, dan Staphylococcal scalded skin syndrome.
Biasanya infeksi bakteri ini pada kulit ditandai dengan kemerahan, bengkak, nyeri, dan adanya nanah pada kulit. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan penyakit yang ditimbulkan dari bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli seringkali menyebabkan diare atau infeksi saluran pencernaan. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Menurut Rahmawati, ekstra eseton daun miana dapat menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus, S. epidermis, E. coli, dan S. enteritidis. Selain itu, ekstra etanol daun miana memiliki daya antibakteri terhadap S. aureus, E. coli, Bacillus subtilis, dan S. paratiposa. Besar kemungkinan bakteri endofit yang menetap di tanaman miana memiliki kemampuan untuk mensintesis senyawa antibakteri yang sama seperti tanaman inangnya. Selanjutnya, pemanfaatan bakteri endofit tanaman mangrove akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga kepada Ufa Iskandar, dipersilakan. Pemanfaatan bakteri endofit tanaman mangrove. Tanaman mangrove merupakan tumbuhan yang kaya akan senyawa bioaktif. Jamur endofit merupakan penghasil senyawa metabolit sekunder yang memiliki bioaktivitas seperti sitoksis dan antimikroba. Senyawa bioaktif tersebut tidak hanya berasal dari tanaman mangrove sendiri, tetapi dapat berasal dari organisme lain yang mensintesis senyawa tersebut di dalam organ tanaman mangrove yang kaya akan jamur endofit. Hasil penelitian menunjukkan jamur endofit yang aktif terhadap Staphylococcus aureus, E. coli, dan Candida albicans. Endofit yang telah diisolasi dari daun, kulit, batang, dan akar tanaman mangrove. Soneratia alba menunjukkan aktivitas antibakteri paling baik dengan diameter hambat 22,83 mm. Sedangkan pada artikel ketiga membahas potensi ekstra jamur yang diisolasi dari daun, kulit batang, dan akar tanaman mangrove sebagai senyawa alami bioaktif. Itu saja pembahasan dari video kami kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.